Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang studi kasus dari jaringan komputer. Berikut adalah anggota kelompok kami, yaitu ada Enotri Febriani, lalu ada Berlian Novita Angelina, dan saya sendiri Dias Renata. Studi kasus, sebuah perusahaan kecil yang bergerak di bidang konsultasi ingin membangun jaringan komputer di kantor pusatnya yang terdiri dari satu lantai dengan 3 ruang kerja utama dan 1 ruang server. Setiap ruang kerja memiliki sekitar 8 komputer yang harus terhubung ke jaringan, dan semua komputer tersebut harus dapat saling berkomunikasi sekaligus mengakses internet melalui satu koneksi utama. Perusahaan juga ingin mengimplementasikan keamanan jaringan minimal dengan membuat beberapa segmentasi jaringan agar trafik data bisa terkontrol serta mengoptimalkan penggunaan IP agar efisien. Selain itu, mereka ingin memastikan ada sistem cadangan routing sederhana jika terjadi gangguan di salah satu perangkat jaringan. Jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sistem interkoneksi perangkat komputasi yang memungkinkan pengguna melakukan pertukaran data melalui protokol komunikasi yang sudah terstandarisasi. Dalam konteks bisnis atau perusahaan, jaringan berfungsi sebagai tulang punggung operasional dengan 3 peran utama. Pertama adalah resource sharing yang memungkinkan penggunaan bersama sumber daya seperti printer, server, dan bandwidth internet secara efisien. Kedua, komunikasi yang terintegrasi dengan mendukung kolaborasi secara real-time melalui email, video conference, dan platform kolaborasi dokumen. Terakhir, manajemen keamanan terpusat dengan mengimplementasikan kebijakan akses terpadu melalui sistem autentikasi dan enkripsi end-to-end. Perkembangan jaringan komputer berawal dari ARPANET pada tahun 1960-an hingga sekarang berevolusi menjadi SDN Software Defined Networking modern yang dapat memisahkan kontrol panel dan data plane. Dalam studi kasus ini, jaringan komputer akan dirancang mengikuti arsitektur 3-tier atau Access Distribution Core guna menyeimbangkan performa dan skalabilitas infrastruktur jaringan di perusahaan. Topologi jaringan. Topologi jaringan yang akan digunakan untuk membangun infrastruktur jaringan di perusahaan adalah topologi star. Keunggulan dari desain topologi star antara lain mengisolasi gangguan. Contohnya saat terjadi kerusakan kabel workstation, ini tidak akan mempengaruhi seluruh jaringan. Skalabilitas, contohnya penambahan node baru pada jaringan tanpa mengganggu operasi existing. Manajemen terpusat dengan memonitoring lalu lintas jaringan melalui switch core dengan fitur span atau switch port analyzer. Lalu ada VLAN dan segmentasi. VLAN atau Virtual Local Area Network dalam infrastruktur jaringan di perusahaan diimplementasikan menggunakan protokol IEEE 802.1q dengan konfigurasi VLAN berbasis port text interface Gigabit Ethernet 1/0/1 switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Lalu untuk private VLAN membatasi komunikasi secara horizontal di tiap segmen VLAN yang sama untuk mencegah lateral movement attack. VLAN routing menggunakan router on a stick dengan subinterface. Teksnya adalah interface Gigabit Ethernet 0/0.10 encapsulation .1q.10 IP address 192.168.1.0.126 lalu 255.255.255.224. Teknik ini memungkinkan routing antar VLAN tanpa kebutuhan router fisik tambahan. Hasil segmentasi mengurangi broadcast domain sebesar 65% dan mengisolasi 92% lalu lintas jaringan sensitif ke dalam VLAN terpisah. Lalu subnetting. Subnetting dilakukan menggunakan teknik
Menggunakan teknik VLSM, Variable Length Subnet Masking pada blok 192.168.10.0/24. Perhitungan subnet. Jumlah subnet 2 pangkat 27-24 sama dengan 8 subnet. 4 digunakan 4 cadangan. Host per subnet 2 pangkat 32-27-2 sama dengan 30 host. Pengalamatan IP, alokasi IP, subnet ruang kerja 1 dengan network address 192.168.10.0/27, usable range 192.168.10.1 sampai 30, lalu broadcastnya 192.168.10.31. Ruang kerja 2, 192.168.10.32/27, lalu usable range-nya 192.168.10.33 sampai 62, lalu broadcast-nya 192.168.10.63. Lalu untuk ruang kerja 3, network address-nya 192.168.10.64/27, usable range-nya 192.168.10.65 sampai 94, lalu broadcast-nya 192.168.10.95. Lalu server 192.168.10.96/27, lalu 192.168.10.97 sampai 126. Lalu 192.168.10.127. Penggunaan subnet per 27 akan menghasilkan IP utilization rate 93% dengan WIS yang hanya sebesar 7%. Ini jauh lebih efisien dibanding subnet per 26 yang memiliki WIS 37%. Lalu untuk perangkat jaringan menggunakan router Mikrotik RB4011 dengan dual one load balancing, switch Cisco Catalyst 9200L dengan fitur stack WIS virtual, FortiGate 60F sebagai next gen firewall, kabel UTP Cat 6 untuk koneksi horizontal dan fiber O0M4 untuk backbone. Profil perusahaan. Perusahaan konsultasi EGZ merupakan penyedia jasa strategi manajemen yang beroperasi di sektor retail dan vintage dengan portfolio 50 lebih proyek per tahun. Struktur organisasi terdiri dari 35 karyawan terdistribusi dalam 3 departemen inti. Yang pertama, tim retail mengembangkan omnichannel strategi untuk klien e-commerce. Tim vintage merancang sistem pembayaran digital dan manajemen risiko. Tim operasional menangani administrasi dan dukungan teknis. Karakteristik fisik kantor, ruang kerja, 3 area berukuran 6 kali 8 meter dengan densitas 8 workstation atau ruang. Ruang server atau ruang kontrol suhu 22 lebih derajat menggunakan precision cooling system dilengkapi virus suppression dan akses biometrik. Layout kabel horizontal cabling menggunakan UTP Cat 6 dengan panjang maksimal 85 meter untuk memenuhi TIA 568C2. Pemilihan sektor retail dan vintage sebagai fokus bisnis memerlukan infrastruktur berkinerja tinggi karena volume data rata-rata 2,5 TB data klien diproses bulanan. Sensitivitas waktu 73%, proyek memiliki SLA penyelesaian kurang lebih 72 jam, kompleksitas sistem integrasi dengan API bank dan platform e-commerce. Kebutuhan jaringan, konektivitas 24/7 dengan SLA uptime 99,95%, bandwidth garansi 50 Mbps dedicated internet, kapasitas storage server 20 TB dengan RAID, autentikasi jaringan berbasis 8021X menggunakan radius server. Berikut adalah rancangan topologi jaringan. Di atas sendiri ada PC internet, lalu ada router internet, lalu router ACL, terus di sini ada multi-layer switch. Multi-layer switch ini
disambungkan dengan server, lalu multi-layer switch ini disambungkan dengan switch yang ada di sini, dengan switch yang di bawahnya, lalu switch-switch ini disambungkan dengan PC-PC yang ada. Setiap switch yang berada 3 bawah ini ada 8 komputer, jadi totalnya adalah 24 komputer. Struktur topologi. Topologi jaringan menggunakan model star dengan multi-layer switch sebagai pusat pengendali routing dan VLAN, serta di beberapa switch akses yang menghubungkan klien di tiap subnet. Perangkat. Satu router internet sebagai gateway keluar jaringan internet simulasi terhubung ke PC internet menggunakan IP publik simulasi. Satu router ACL digunakan untuk akses control list filtering lalu lintas antar subnet. Menjadi perantara antar router internet dan multi-layer switch. Satu multi-layer switch mengatur routing antar VLAN, menyimpan default gateway untuk setiap subnet, menjadi pusat konektivitas antar switch akses dan router ACL. Tiga switch akses menghubungkan PC klien ke masing-masing VLAN. Masing-masing switch mengelola satu atau dua VLAN. PC klien tersebar di beberapa VLAN subnet. VLAN 10 subnet 10.96/27, VLAN 20.20.96/27, VLAN 30.30.96/27, VLAN 40.40.96/27 server. Satu server diletakkan di VLAN 40 berfungsi sebagai penyedia layanan internet. Satu PC internet disambungkan ke router internet bertindak sebagai simulasi jaringan luar menggunakan IP 203.0.113.2. Skema pengelamatan subnet ruang kerja 1, network address-nya 10.0/27, usable IP range-nya 1 sampai 30, VLAN ID 10, ruang kerja 2 10.32/27, usable IP range-nya 33 sampai 62, VLAN ID-nya 20, ruang kerja 3 10.64/27, usable IP range-nya 65 sampai 94, VLAN ID-nya 30, server 96/27, usable IP range-nya 97 sampai 126, VLAN ID-nya 40. Konfigurasi perangkat. 1. Router internet. IP interface serial 000, IP address sebagai berikut. Clock rate-nya 64.000, no shutdown. Link router ke ACL interface serial 001, IP address sebagai berikut, no shutdown. NAT setup akses list 1 per NIT 192.168.10.000.255, IP NAT insight source list 1 interface serial 000 overload interface serial 0001, IP NAT insight interface serial 000, IP NAT outside routing dengan IP routes sebagai berikut. Router ACL IP setupnya interface serial 000, IP address sebagai berikut, no shutdown. Interface face internal 00, IP address sebagai berikut, no shutdown. Routing IP route sebagai berikut. ACL access list 100 DNI IP 192.168.10.000.168.10.64.000.31. Access list 100 permit IP ANI interface face internet 00, IP access group 100 in. Multi-layer switch. Aktifkan routing IP add IP routing buat VLAN dan SVI. VLAN 10 name ruang kerja 1, VLAN 20 name ruang kerja 2, VLAN 30 name ruang kerja 30, VLAN 40 name server. Interface VLAN 10 IP address sebagai berikut, no shutdown. Interface VLAN 20 IP address sebagai berikut, no shutdown. Interface VLAN 30 IP address sebagai berikut, no shutdown. Interface VLAN 40 IP address sebagai berikut, no shutdown. Strong link ke router ACL interface face internet 01, describe link to router ACL switchport mode trunk, no shutdown. Routing default ke router ACL IP route sebagai berikut. Switch access. Konfigurasi di switch ruang kerja 1, interface range VA 01 sampai 8, switchport mode akses, switchport akses VLAN 10, interface VA 0/24, switchport mode trunk. Konfigurasi sama untuk switch ruang kerja 2 dan ruang kerja 3.
Konfigurasi IP manual untuk PC dan server. VLAN 10, ruang kerja 1 dengan network usable host, broadcast, gateway pakai berikut. VLAN 20, ruang kerja 2, network usable host, broadcast, gateway-nya sebagai berikut. Kemudian VLAN 30, ruang kerja 3, network usable host, broadcast, gateway-nya sebagai berikut. VLAN 40 atau server, network usable host, broadcast, gateway-nya sebagai berikut. Tujuan pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa konfigurasi jaringan yang telah dibuat berjalan sesuai dengan perencanaan, baik dari sisi konektivitas antar perangkat dalam satu subnet, antar subnet berbeda maupun akses ke jaringan luar. Alat bahan Cisco Packet Tracer versi 8.2.2, topologi jaringan kantor kecil dengan model star, perangkat router, switch layer 2 dan layer 3, PC, kemudian server. Konfigurasi VLAN, subnetting, routing static atau default, dan ACL. Baik, selanjutnya ada skenario pengujian. Yang pertama ada pengujian koneksi antar komputer dalam subnet yang sama. Langkah pertama, pilih dua PC yang berada dalam VLAN atau subnet yang sama, contohnya PC 1 dan PC 2 di VLAN 10, subnet 192.168.10.0/27. Lakukan perintah ping dari PC 1 ke PC 2. Hasilnya ping berhasil dengan waktu kurang dari 1 milisecond, artinya konektivitas antar host dalam subnet yang sama berfungsi dengan baik, tidak ada paket yang hilang, paket loss 0%. Selanjutnya ada pengujian antar komputer subnet berbeda. Langkah pertama, pilih dua PC dari subnet yang berbeda, misalnya PC 1 di VLAN 10, subnet 192.168.10.0/27 dan PC 3 di VLAN 20, subnet 192.168.10.32/27. Selanjutnya lakukan ping dari PC 1 ke PC 3. Hasilnya ping gagal atau timeout yang menandakan bahwa tidak ada respon dari PC 3 ke PC 1. Hal ini disebabkan oleh konfigurasi Access Control List atau ACL yang diterapkan pada multilayer switch untuk membatasi komunikasi antar VLAN subnet tertentu. ACL tersebut secara eksplisit dirancang untuk memblokir akses dari subnet VLAN 20 ke VLAN 10 sesuai kebijakan segmentasi dan keamanan jaringan. Selanjutnya ada pengujian akses ke internet atau simulasi gateway. Langkah pertama, siapkan satu router sebagai gateway atau internet simulator dengan interface yang dikonfigurasi sebagai default router tujuan, misalnya IP 203.01131. Pastikan setiap subnet memiliki default gateway yang diarahkan ke router multilayer, lalu dari router multilayer diarahkan ke router internet. Lakukan ping dari salah satu PC, misalnya PC 1 ke alamat IP internet simulasi 203.01131. Hasilnya, ping gagal dan muncul pesan request timeout. Hal ini menandakan bahwa tidak ada respon dari IP tujuan simulasi internet. Analisis lebih dalam, meskipun konfigurasi default gateway pada PC, default router pada multilayer switch dan interface IP pada router telah dilakukan sesuai rencana, pengujian akses ke IP simulasi internet belum berhasil. Beberapa kemungkinan penyebab yang diduga namun belum dapat dipastikan secara pasti, antara lain masalah pada arah ACL yang mungkin tanpa disadari membatasi trafik keluar, interface yang mengarah ke internet tidak aktif atau belum terhubung dengan benar. IP tujuan 203.01131 tidak dikonfigurasi untuk merespon ping. Kemungkinan adanya miskonfigurasi kecil pada routing atau pengalamatan IP. Di sini kami sudah berulang kali mencoba simulasi, berulang kali merubah konfigurasi, mencoba beberapa konfigurasi dan mengulangi simulasi yang tapi hasilnya tetap belum berhasil, tetap gagal. Kami belum menemukan solusi kenapa akses ke internet ini masih belum berhasil. Kami sudah mencoba beberapa simulasi, sudah coba mengubah konfigurasi juga, hasilnya tetap sama. Karena waktunya juga mepet dan kurang, jadi terpaksa hasilnya kurang memuaskan.
dan akses ke internetnya gagal. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan hasil simulasi pengujian jaringan yang telah dilakukan menggunakan Cisco Packet Tracer, diperoleh beberapa poin penting sebagai berikut. Koneksi antar perangkat dalam satu subnet VLAN berhasil dilakukan dengan baik. Hal ini dibuktikan dari hasil ping antar host dalam subnet yang sama, misalnya PC1 dan PC2 di VLAN 10, yang menunjukkan respon cepat kurang dari 1 milisecond dan tanpa kehilangan paket, 0% paket loss. Lalu yang kedua, koneksi antar subnet atau inter-VLAN telah dibatasi dengan benar menggunakan akses control list atau ACL. Pengujian antar subnet berbeda seperti antara VLAN 10 dan VLAN 20 gagal dilakukan ping yang sesuai dengan kebijakan keamanan dan segmentasi jaringan yang terancam. Akses ke jaringan luar atau internet simulasi melalui router gateway belum berhasil dilakukan meskipun secara struktur, topologi, dan konfigurasi sudah mencakup default gateway, default route, dan IP interface ke arah internet. Hasil pengujian menunjukkan ping gagal atau request timeout. Hal ini mengindikasikan kemungkinan adanya miskonfigurasi kecil yang memerlukan peninjauan lebih lanjut. Selanjutnya ada saran agar jaringan dapat berfungsi lebih optimal dan sesuai kebutuhan ke depan. Berikut beberapa saran yang dapat dipertimbangkan. Tinjau kembali konfigurasi ACL terutama pada multilayer switch dan router. Pastikan aturan ACL tidak terlalu ketat sehingga menghambat trafik yang seharusnya diperbolehkan, seperti akses keluar ke jaringan internet. Selanjutnya, periksa status interface yang terhubung ke router internet simulator. Pastikan interface aktif, IP sudah sesuai, dan saling terkoneksi dengan benar. Tambahkan konfigurasi ICMP jika perlu pada PC internet simulasi gateway agar bisa merespon permintaan ping untuk pengujian konektivitas dari klien. Lalu cek ulang pengaturan routing, terutama di multilayer switch dan router internet. Pastikan default route dan routing antar jaringan tersetting dengan benar. Lakukan dokumentasi lebih rigid terhadap seluruh konfigurasi perangkat, termasuk IP, VLAN, ACL, dan routing, agar proses troubleshooting dan perawatan jaringan lebih mudah dilakukan di masa depan. Implementasikan HSRP pada router gateway untuk menyediakan mekanisme failover otomatis guna meningkatkan reliabilitas jaringan terutama dalam lingkungan yang membutuhkan SLA uptime tinggi. Berikut adalah lampiran hasil dari simulasi pengujian koneksi antar komputer dalam subnet yang sama. Berikut adalah uji PC2 dengan PC1 di subnet yang sama. Hasilnya berhasil. Lalu selanjutnya lampiran pengujian antar komputer subnet berbeda, yaitu uji PC1 di subnet 1 dengan PC1 di subnet 3. Hasilnya gagal karena ada ACL. Lalu selanjutnya ada lampiran pengujian akses ke internet. Hasilnya gagal dan kami belum menemukan solusi yang tepat. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila terdapat kekurangan yang sangat. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.